Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu, Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini videonya agak sedikit beda ya. Kali ini videonya adalah menerangkan kepada teman-teman semua mengenai produk Wearcom ya. Karena ini kebetulan nih waktunya sudah masuki 3 tahun ya, 3 tahun. Jadi Wearcom ini saya pakai dan saya gunakan sudah 3 tahun ternyata. Jadi kita pertama review itu tahun 2021 tanggal 6 Mei. Jadi 6 Mei 2021. Jadi kalau sudah masuk ke 6 Mei 2024 itu sudah sekitar 3 tahun teman-teman. Dan barangnya seperti apa Wearcom-nya itu masih ada di depan saya. Dan ini saya pakai tiap hari. Dan ada satu Wearcom yang memang sudah kita obrak-abrik, kita lindes, kita injak pakai mobil ekstrim ya. Jadi ekstrim. Kita lindesnya bukan di tempat rata teman-teman. Kita lindesnya di tempat yang tidak rata, di konblok yang bergelombang, tidak rata, flat. Jadi tekanannya benar-benar menekan HT ya. Dan pada saat kita pasang, memang kita tidak pasang belt clip ya. Belt clipnya kita nggak pasang, supaya dia benar-benar sesuai dengan HT-nya saja. Bagaimana, apakah HT-nya rusak apa enggak. Dan dari pengujian itu, supaya Anda nggak penasaran, mungkin videonya udah lama sekali ya, jadi supaya nggak penasaran, nanti saya akan taruh di link deskripsi supaya Anda nonton ya. Bener-bener kita siksa ini HT Wearcom 808. Dan sampai sekarang apa masih hidup apa enggak, ini kita tes ya. Kemudian ini juga yang sport, kemudian ini yang pertama yang 88 plus. Jadi belum ada sport, ini sudah ada duluan ya, sama 808. Oke teman-teman, sebelum kita bahas secara detail dari dekat bagaimana pengalaman kita menggunakan Wearcom selama ini ya, 3 tahun kita pakai, kita minum kopi dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah, kita udah seruput kopinya. Dan selama 3 tahun kita pakai teman-teman ya, selama itu pun kita selalu nyolokin ya ke sini extra mic, lepas pasang, kira-kira udah ribuan kali, bahkan ya mungkin bisa dihitung 10.000 lebih lah, mungkin lebih lah kayaknya kalau nggak salah. Udah bolak-balik pasang 3 tahun, bayangin. 3 tahun ini saya pakai dan ini masih normal 3 tahun. Ini pun demikian yang sport. Nah kalau ini memang kita jarang pakai untuk komunikasi di satelit ya, tapi baterainya dan semuanya masih sama persis dengan apa yang kita pasang pertama kali kita pakai ya. Sampai saat ini juga tidak ada yang saya rubah-rubah dari HT ini 808 ini. Nanti kita lihat fisiknya, kita tes powernya, kita tes modulasinya seperti apa, kita tes resipnya seperti apa. Karena dalam durasi ataupun waktu 3 tahun itu bukan waktu yang singkat ya buat ngetes sebuah radio yang memang notabene kalau buatan Cina kadang-kadang teman-teman meragukan apakah HT ini kuat, tahan apa enggak ya. Mungkin salah satu di antara saya di sini juga ada yang sudah merasakan kehandalan Wearcom, tapi ada juga mungkin yang mungkin tidak sesuai, karena namanya produk itu ada yang apa namanya, yang kualitasnya tidak sama ya tentunya. Tapi mungkin dari situ secara objektif pasti lebih banyak yang lebih baik daripada yang tidak, pasti. Karena tidak mungkin suatu produsen atau satu produk itu dibuat lebih jelek ya daripada harusnya. Jadi pasti lebih baik, dia berusaha akan membuat produk pasti lebih baik. Oke teman-teman, supaya nggak panjang lebar, langsung aja kita tes ya. Kita tes mulai dari apa? Kalau kita tes mulai dari voice, boleh ya, kita tes dulu voice-nya apakah masih kenceng. Perbedaannya kita bedakan dengan apa ya, supaya produknya itu bisa fair gitu ya. Karena ini sekitar harga berapa ya, harga 800 sampai 1 juta ya.
Jadi kita harus nyoba dengan radio yang hampir sama ya. Oke, di sini saya kebetulan nggak siapin ya. Oke, kelihatannya radionya nggak ada ya. Paling Motorola GT10 ya. GT10 ini radionya kan hampir 700 ya. Harganya hampir 700-an. Jadi 600 sekian ya. Ini sudah mulai mendekati lah ya, nggak apa-apa. Ini kita sandingkan dengan Motorola GT10. Jadi teman-teman katanya, wah nggak seimbang, bukannya nggak seimbang, tapi itu nanti sesuai dengan pengujiannya aja ya. Karena Motorola ini juga, yang GT10 ini juga bagus sebenarnya ya, sudah bagus juga. Makanya saya akan coba untuk ngetes dengan Motorola. Ini kan produk terbaru. Ini produk lama 3 tahun yang lalu, ini produk baru muncul. Jadi nanti kita lihat apakah produk yang baru muncul lebih hebat dari produk yang lama. Kita lihat, kita tes. Oke, langsung aja kita tes. Yang pertama kita tes adalah modulasinya. Oke, jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke teman-teman, kita akan tes ini THT-nya. Ini untuk resipnya udah kita siapin sini, standarkan di sini ya. Ini kita on kan semua, radio on, kemudian ini on, ini ya on, kemudian ini juga kita on kan. Ya, oke. Nah, sekarang saya akan coba dulu dengan Wearcom WR88 Plus. Tidak pakai sport, tapi plusnya. Kita pakai antena UV17L untuk ngetes. Kita coba dengerin di radio Alinco DCW10. 123 321 Wearcom WR88 Plus, Wearcom WR88 Plus, Wearcom WR88 Plus. Oke teman-teman, kita ganti radionya ke sport radio. Ini sport radio. Jadi semua yang non ANC teman-teman, yang semua yang non ANC yang saya tes. 123 321 dicoba Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Wearcom WR88 Plus Sport Radio. Ya, lebih kenceng sedikit buat yang sport, tapi sama-sama kenceng ya. Kita coba untuk yang 808 ya, 808 kita tes radio badak ini, kita coba tes 123 321 Wearcom WR808 Wearcom WR808 Wearcom WR808. Nah ini juga kencang teman-teman, 808 juga kencang, tapi tidak sekencang, ya kencang, beda tipis kali, tapi tidak sekencang yang dua tadi ya, tapi kencang. Oke, sekarang kita coba GT10 ya, GT10. Kita coba 123 321 ini Motorola GT10, Motorola GT10, Motorola GT10. Kelihatan ya teman-teman ya, bedanya ini agak sedikit mendem suaranya, sementara yang 3 tadi oke banget ya. Sekarang kita coba tes RX teman-teman, RX. Kita ngetes RX. Oke, ini dia radio. Kalau RX-nya nggak bagus kan percuma ya, jadi kita harus tes RX-nya seberapa mampu dia untuk meresip sinyal seismograf. Kita sudah setting semua frekuensinya di frekuensi seismograf. Volume kita kasih setengah ya, jam 10 aja, jam 10. Ini juga jam 10. Ini belum saya kasih tanda putih soalnya, ini nanti tak tandain putih nanti nih, knopnya ditandain putih biar ketahuan ya. Ini 10.
Ini juga ke 10, frekuensinya belum berubah. Nah, jadi Wearcom itu saya senangnya layarnya di kamera ini kelihatan kan, meskipun dia tidak berwarna seperti itu full colornya, tapi dia membantu juga ketika kita review atau kita melihat dari kamera ya. Oke, kita langsung tes saja untuk ereknya, mulai dari yang 818 plus kita pasang. Jadi langsung teman-teman ya, pasang. Apa yang terjadi kita dengarkan. Untuk seismograf bener nih kabelnya, jangan sampai salah. Nah, ini seismografnya nggak bunyi. Yang squelnya saya cek dulu, 1 udah bener. Oke, yang 88 plus ini sudah agak sedikit kurang untuk ereknya. Kita coba yang spot radio. Spot radio. Apakah bisa ngeresip? Ya, spot radio lebih peka dibandingkan yang plus tadi. Ini karena ini udah sangat lama sekali ya pakai terus. Ini bisa kedengaran yang spot. Kemudian yang 808. Nih 808 kita coba tes 808. Langsung resip teman-teman. Oke, mantap. Jadi tadi yang 88 plus ya nggak bisa ya. Oke, kita coba di GT10. Nah, ini GT10 kita tes. Channel mode. Frequency mode. Udah saya volumenya buka full, ini nggak mau dia. Udah dibuka full. Menu. Kita coba scale-nya. Ya nggak ada teman-teman. Nah, scale-nya udah 1 teman-teman ya, udah 1. Tapi nggak bunyi ya, nggak bunyi. Oke, saya penasaran dengan yang tadi ya, plus ini kok nggak bisa nerima ya. Kita coba lagi, apakah konektornya yang nggak pas atau gimana. Kita tes. Oh, memang nggak bunyi. Udah segini volume nggak bunyi tuh, nggak bunyi teman-teman. Kalau yang plus ini udah saking lamanya mungkin ya, jadi ereknya udah kurang bagus. Oke, kalau gitu sekarang setelah erek kita tes powernya. Oke, apakah powernya masih oke? Jadi ini radio sudah sangat lama sekali, jadi kita langsung tes powernya seperti apa. Nih lampunya tamatin dulu ya, terlalu terang. Kita tes power dari radio ini. Nah, ini sekarang saya masukin ke yang plus dulu. Kita langsung ngambil VHF nya berapa ya keluarnya. Nah, ini dipasin dulu ya. Bentar teman-teman, sabar ya, ini harus dipaskan posisinya biar kelihatan di layar. Oke, ini sekarang saya masuk ke memori aja, ke VHF ya. VHF itu 86 ya. Nah, ini kita coba, ini sudah high power ya kelihatannya. Kita tes berapa wattnya untuk di VHF. 11 ya. Oke, 11 watt VHF. Kemudian di UHF langsung masuk ke AUX 91 9,6 watt. Oke, nice. Untuk yang plus ini masih oke ya teman-teman, nggak ada masalah.
Jadi powernya masih mantap. Sekarang kita coba yang di sport. Ya, ini ngepres juga nih. Oke, udah gitu miring aja nggak apa-apa ya. Oke, yang sport kita tes ya teman-teman. Nah, IO86 kita tes di VHF berapa? 11,7. Wah, ngeri. 11,7 sport radio nih. Sekarang di UHF nya, ini UHF 435, kita coba 9,3. Ya, masih lebih tinggi nih ya tadi ya, UHF nya. Tapi VHF nya gede banget ini untuk yang sport nih. Oke, kita tinggalkan yang sport. Sekarang kita masuk ke yang 808. 808 ini hanya VHF teman-teman, hanya VHF, tapi nggak apa-apa, kita tes hanya VHF dan dia kita coba di VHF di 145 ya, sama-sama. Kemudian powernya kita cari power. Nih kita high oke. Power sudah high ya, udah hilang tulisannya. Kita rubah dulu posisinya di tengah. Oke, di posisi sini udah siap. Kita high power, kita transmit 10,4 watt. Wah, luar biasa ya, masih oke ya teman-teman. Untuk yang 808 ini masih mantep banget ya. Jadi powernya tidak diragukan lagi. Kalau yang 808 ini udah tahan banting, power oke. Nah, sekarang GT10 nih, pendatang baru. Meskipun ereknya nggak sebagus Wearcom dan modulasi nggak sebagus Wearcom, tapi kita lihat dulu kualitas powernya. Siapa tahu masih bagus ya. Nah, kita masuk ke nih. Nah, IO86 kita tes powernya high, ini udah high ya langsung. 11,5 ya, 11,5 watt di VHF. UHF, yuk kita lihat UHF nya berapa, kita lihat 9,8 sebentar ya, 9,7. Oh ya, hampir sama dengan ini ya, sama dengan ini. Oke, mantap. Jadi untuk yang GT10 ini powernya juga oke punya teman-teman ya. Cuman sayang modulasinya tidak sekencang Wearcom. Kemudian receive-nya tidak sepeka Wearcom gitu ya. Cuman masih oke ini untuk ini Motorola GT10. Oke teman-teman, jadi meskipun ini sudah lama, tapi ini barang baru, masih bisa teman-teman ya. Masih bisa ini diandalkan, dan tentunya sampai saat ini saya masih pakai ya. Bayangin aja ini udah seperti ini ya. Ini karena kita hantam pakai batu ya. Waktu itu kita hantam pakai batu. Kalau diinjak pakai mobil nggak apa-apa, dihantam pakai batu. Dan bisa dilihat goresan-goresannya di baterai masih ada. Ini diinjak mobil waktu itu ya. Dan kalau mau dibuka juga baterai masih bisa teman-teman. Tuh, masih normal, baterai dibuka masih oke, tidak ada yang pecah kiri kanan, nggak ada. Bodi juga nggak ada yang meneset-meneset. Segel juga belum kita buka, masih nyegel teman-teman, masih nyegel tuh, belum ada kita buka-buka, belum ada kita berubah-ubah sama sekali sejak kita tes ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, pengalaman kita menggunakan Wearcom selama 3 tahun. Ketiga macam ini, ada 808, ada Sport, ada 88 Plus. Ya, kalau teman-teman yang pencinta gunung, naik gunung, kan sering nanya ya, mana radio kuat tahan banting ya.
ya silakan Anda pilih ini mana yang Anda suka ya. Karena ini semua waterproof tiga-tiganya, tinggal milih saja yang mana yang Anda suka. Mau yang ada radionya, ini dua, ini ada radionya, ini nggak ada. Ini hanya VHF. Kalau ini dual band ada radionya, ini VHF. Kemudian yang paling banyak fiturnya ini ya, ini bisa airband gitu. Bisa dengerin airband maksudnya. Oke, itu teman-teman ya, sedikit ulasan mengenai Wearcom selama kita gunakan selama 3 tahun. Oke teman-teman, itu dia ulasan kita mengenai Wearcom yang sudah kita pakai selama 3 tahun dan sudah kita review sampai saat ini, dan tidak terasa udah 3 tahun. Yang dulunya pertama lihat sih Wearcom ini apa gitu, Wearcom ini apa sih ya, kita belum tahu produk Wearcom ini seperti apa, tapi setelah kita gunakan ternyata kualitasnya juga bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi artinya kita nggak main-main ngetesnya ya, terutama yang 808 ini kita nggak main-main ngetesnya. Jadi waktu itu saya cuma punya produk satu ini, dan saya tanya sama Wearcom, gimana mau dites ekstrim? Oke, silakan dites ekstrim. Saya ekstrim apa yang saya punya, oke gitu ya. Oke, kita tes sesuai dengan yang paling ekstrim yang kita punya. Dan videonya nanti saya taruh di link deskripsi biar Anda nonton seperti apa kita lakukan penyiksaan terhadap 808. Kalau yang dua ini enggak, ini radio halus teman-teman ya. Kalau yang dua ini radio yang memang tidak kita siksa ya. Jangan, kalau ini jangan disiksa. Yang ini aja. Karena ini memang khusus jadi buat Anda yang ditambang, Anda yang mungkin naik gunung, Anda mungkin yang punya koordinasi terhadap operator supir gitu ya. Biasanya kan supir-supir itu kalau pakai mungkin ambulan atau apa ya, kadang-kadang teledor naruh di sini jatuh, kebanting, keinjak mobil. Ini keinjak mobil nggak apa-apa teman-teman, makanya yang penting udah jatuh apa keinjak apa gitu, yang penting masih batas wajar. Mobil-mobil ambulan itu masih bisa. Kalau truk tronton ya mungkin hancur ya, karena tonasenya udah beda ya, pressure-nya udah beda. Tapi kalau masih pressure mobil kecil itu masih oke. Jadi roda 4 yang ya skala mungkin ambulan itu masih bisa. Jadi mobil, apalagi mobil pribadi lebih kuat lagi ini ya, nggak ada masalah. Jadi artinya 808 ini masih bisa diandalkan. Apalagi kalau ditambang itu bukan aspal jalannya, lebih enak lagi. Kalau ditambang itu kan pasti tanah ya. Jadi lebih tidak terlalu tidak ada masalah karena dia tidak keras. Tanah itu kan masih bisa ada sedikit perendamnya dibandingkan kalau kita di aspal atau di konblok atau di tempat yang keras. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Anda dalam mencari sebuah produk ya. Karena produk sekarang itu banyak yang murah-murah, banyak yang teknologinya canggih-canggih, banyak yang fiturnya banyak sekali, tapi semuanya itu tergantung kepada kita. Apa yang kita butuhkan, apakah sesuai apa enggak, kita mau yang tahan banting atau kita mau yang lebih kuat, atau kita mau yang powernya gede, atau kita mau yang fiturnya banyak tapi powernya kecil, tapi ya kalau diinjak remuk ya, ini ada VK5 gitu ya. Tapi kalau mau yang kelas tadi yang maunya kuat, tahan banting, tahan air, ya ini dia di depan saya 3 ini ya. Oke, sekian dari saya yang Kicalit itu yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bendri, bye-bye.